Damai di hati, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, senang sekali di kesempatan kali ini kita boleh berjumpa kembali untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita semua sebagai bagian dari Gereja Masehi Injili di Minahasa, di sepanjang minggu berjalan ini kita akan membaca dari kitab Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Kita dihentar dalam satu tema mingguan, jangan berdusta. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, kita akan membaca di sepanjang minggu berjalan ini, periode tanggal 9 sampai tanggal 15 Juni tahun 2024 dalam satu bacaan Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Karena itu Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau adalah pencipta langit dan bumi. Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur karena kami percaya bahwa di dalam Engkau sajalah hidup kami telah ditebus. Dengan darah-Mu yang mahal kami telah dibebaskan dari kuasa maut. Engkau menyelamatkan kami, dan dalam kuasa pengampunan-Mu Tuhan kami menerima hidup di dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami mau merespon setiap kebaikan cinta kasih Tuhan dengan hidup menyenangkan hati Tuhan. Maka pelayanan yang kami buat melalui media YouTube ini biar memberkati setiap pendengar dan di dalamnya orang-orang memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Jangan biarkan ada kuasa yang tidak berasal daripada Tuhan, tetapi biar hanya kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Demi Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kehidupan, kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sekali lagi Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11 akan menjadi bacaan kita di sepanjang minggu ini. Kami berharap tentunya Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, memberi waktu terbaik untuk dapat membaca dan merenungkan bagian Alkitab ini di rumah masing-masing, di tempat Bapak Ibu masing-masing, agar supaya ketika merenungkan tentunya ini akan makin memperkuat kita untuk dapat menggali teks yang ada. Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Saya pilihkan satu ayat untuk saya bacakan di saat ini Bapak Ibu Saudara, ayat 3. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Sebuah pertanyaan yang disampaikan oleh Rasul Petrus kepada Ananias. Bapak Ibu Saudara, penting bagi kita semua untuk melihat konteks dari kitab Kisah Para Rasul ini. Karena kalau kita baca dari awal Kisah Para Rasul 1 ayat 1, kita akan menemukan bahwa surat ini ditujukan kepada Theophilus ya. Saya sudah berulang kali dalam tema-tema yang sama menyampaikan mengenai bacaan ini. Sehingga kalau Bapak Ibu mau tahu latar belakang kitab Kisah Para Rasul, mungkin boleh play lagi, putar lagi, scroll ke bawah, cari video kami yang lainnya. Tetapi kalau secara spesifik kita belajar bahwa kitab Kisah Para Rasul ini menggambarkan kehidupan jemaat mula-mula, pelayanan para rasul mula-mula, tapi juga bagaimana para rasul, orang-orang Kristen percaya itu kemudian mulai ada dan mereka pun memberitakan Injil tentang Yesus Kristus. Setelah Yesus naik ke sorga, Dr. Lukas melanjutkan tulisannya dengan kitab Kisah Para Rasul. Dimulailah maka dari peristiwa bagaimana Yesus naik ke surga disaksikan oleh ratusan orang. Di catatan Kisah Para Rasul dilanjutkan dengan bagaimana Yesus kemudian mengutus para murid dengan janjinya menyertai bahkan mencurahkan Roh Kudus, dan itu terbukti di kitab Kisah Para Rasul 2 misalnya kita bisa menemukan ya tentang hari Pentakosta itu, pencurahan Roh Kudus. Maka sangat jelas kepada kita semua bahwa dalam catatan-catatan ini ketika kita membaca bagian-bagiannya kita akan menemukan tentang kehidupan dari jemaat mula-mula itu. Bapak Ibu Saudara, kalau orang perhatikan baik-baik di judul dari Kisah Para Rasul pasal 2 misalnya, kalau Bapak Ibu lihat ayat 41 sampai 47, di situ DP perikop
cara hidup jemaat yang pertama. Menariknya, kemudian di Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37, DP Perikop cara hidup jemaat. Catatannya kurang lebih sama, memberi gambaran kepada kita semua pembaca hari ini, sekalipun awalnya ditujukan kepada Theophilus, tapi kemudian kepada kita semua, bahwa ada satu kebiasaan, ada satu tradisi, ada suatu tren pada waktu itu, ada suatu kehidupan jemaat yang tulus baku bantu, baku tolong, sehati, sepikir, bahkan dikatakan di ayat 32, sehati, sejiwa. Dan tidak ada seorang pun berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, konteks jemaat seperti ini memang adalah awal ketika jemaat yang kemudian melalui kuasa Roh Kudus yang dicurahkan ini memakai para rasul untuk dapat berkhotbah. Misalnya Petrus ya, yang kita tahu luar biasa dalam khotbahnya, sehingga kurang lebih ada 3.000 orang memberi diri untuk dibaptis yang percaya pada waktu itu dalam catatan-catatan Alkitab, misalnya Kisah Para Rasul 2 ayat 41 yang mencatat angka itu. Belum lagi diikuti khotbah Petrus di Serambi Salomo dan berbagai cara hidup jemaat yang digambarkan. Kalau kita melihat kehidupan jemaat seperti ini benar-benar dihidupi dalam semangat jemaat yang baru mengenal Injil keselamatan itu. Dalam tuntunan Roh Kudus saja mereka boleh memelihara hidup sebagai persekutuan atau koinonia itu. Mereka menganggap bahwa tidak ada hak mengklaim milik mereka sekalipun itu adalah untuk kepentingan mereka saja. Tetapi kemudian saling peduli dengan yang lain, maka mereka tahu bahwa hidup mereka diberkati untuk menjadi berkat dan mereka harus sama-sama membangun persekutuan itu. Menarik Bapak Ibu Saudara bahwa dalam catatan contohnya Kisah Para Rasul 4 ayat 33 dikatakan bahwa mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Diikuti dengan catatan sebab tidak ada seorang pun dalam catatan jemaat awal ini dari mereka yang berkekurangan di antara mereka. Kenapa? Karena semua orang yang mempunyai tanah dan rumah menjual kepunyaannya itu. Mengapa mereka jual? Karena hasil penjualannya mereka bawa. Bawa kemana? Mereka bawa itu letakkan di depan kaki rasul-rasul. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 35 dikatakan, taruh di depan kaki rasul-rasul berapapun hasil penjualannya. Dan kemudian itu yang dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai keperluannya. Maka ada catatan Alkitab. Demikian pula di sini disebut nama Yusuf Barnabas. Artinya anak penghiburan ya. Di sini Yusuf Barnabas seorang Lewi dari Siprus, dia mengikuti apa yang menjadi kebiasaan baik dari jemaat mula-mula itu, dan dia kemudian pada bagian bacaan kita ini dibuka dengan kata ada seorang lain. Jadi Yusuf Barnabas diangkat terlebih dahulu karena ternyata mau bandingkan dengan seorang lain ini. Kalau Yusuf Barnabas menjual kepunyaannya dan membawa semuanya di depan kaki para rasul dan kemudian itu dibagi-bagikan dalam pengaturan para rasul, ini berbeda ternyata dengan siapa yang kita baca pada hari ini. Dimulai sekali lagi, ada seorang lain yang bernama Ananias. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, inilah cerita inti kisah yang kemudian dapat kita baca dan akan kita renungkan di sepanjang minggu ini, yang mengantar kita pada satu tema jangan berdusta. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara tidak asing tentunya dengan
cerita ini. Saya akan mengajak kita untuk melihat melalui pertanyaan MTPJ, karena saya percaya kita semua sudah membaca bagian ini dan tidak asing dengan cerita ini ya. Mari kita lihat sama-sama Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, apa yang saudara pahami tentang jangan berdusta menurut Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Bapak Ibu Saudara, pertanyaan ini harus tentu kita lihat dalam konteks. Saya sudah bacakan tadi Kisah Para Rasul 5 ayat 3 tentang pertanyaan Petrus. Ini mau mengingatkan kita semua tentang satu hal. Jangan berdusta dalam konteks bacaan ini mengingatkan satu pesan yang disampaikan oleh para rasul, dalam hal ini Rasul Petrus, sebagai orang yang diurapi Roh Kudus, sebagai sebuah peringatan kepada konteks ini Ananias untuk memperkatakan kebenaran, bukan dusta. Tell what is not true, mengatakan ketidakbenaran. Dustanya tidak benar. Harusnya A, dia bilang B. Harusnya B, dia bilang B, tapi pakai tambah-tambahan bumbu-bumbu C, D, E, F, G. Itu ketidakbenaran. Karena ada ketidakbenaran di dalamnya. Maka perkataan jangan berdusta ini peringatan yang disampaikan sekali lagi oleh Petrus sebagai orang yang diurapi oleh Roh Kudus untuk mengingatkan bahwa berdusta bukan cuma masalah siapa yang berdusta apa siapa, tetapi berdusta juga di dalamnya berarti dia berdusta kepada Roh Kudus. Karena itu bukan ciri hidup orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus punya satu kebiasaan yang sudah ada dalam jemaat yang seperti ditunjukkan pada perikop dan ayat sebelumnya. Kisah Para Rasul 4 ayat 36 sampai 37 jelas diteladankan oleh Yusuf yang oleh para rasul disebut Barnabas. Dia menunjukkannya, dia ada, kemudian dia jual miliknya, dan itu dia letakkan di depan kaki para rasul. Karena bukankah ini kesepakatan yang telah dibuat, ini kebenarannya. Tetapi beda dengan Ananias. Ananias punya sebidang tanah, dikatakan di sini ia bersama dengan Safira istrinya menjual sebidang tanah. Ayat 2, bayangkan dengan setahu istrinya. Jadi DP istri tahu lagi, ini suami istri yang kompak sebenarnya ya, patut dicontoh. Apa yang dilakukan suami diketahui istri, tetapi ternyata di sini yang mereka tahu sama-sama adalah mereka kan sebenarnya tahu kebenarannya. Kalau ada sesuatu yang dijual itu harus diletakkan dengan jujur di hadapan kaki para rasul semuanya. Kemudian baru dibagi sesuai kebutuhan masing-masing. Dan cara hidup ini membuat mereka hidup dalam kelimpahan, bukan? Tetapi setahu dari Safira, Ananias itu menahan sebagian dari hasil penjualan itu, sedangkan yang dibawa itu hanya sebagian saja. Maka Petrus masuk dengan pertanyaan hebat di sini, dia bilang, "Mengapa hatimu dikuasai iblis?" Jadi Petrus sebelumnya mau mengajak dia dengan hati-hati, dia bertanya. Dia menyampaikan sesuatu hal ini. Mengapa hatimu dikuasai iblis? Karena yang bawa dusta itu cuma orang-orang yang hatinya dikuasai iblis. Ini kebenaran karena iblis adalah bapa segala pendusta. Makanya setiap orang yang berdusta sebenarnya hatinya sedang dikuasai oleh iblis. Hidupnya tunduk kepada kemauan sang tuan, yaitu iblis, bapa segala pendusta. Maka tentu DP anak-anak iblis ini semua yang papan dusta. Nah, Bapak Ibu Saudara, menarik juga bahwa di sini dia bilang sehingga engkau mendustai Roh Kudus. Ya. Jadi jangan pikir bahwa ketika Ananias berdusta kepada Petrus, para rasul pada waktu itu, maka ini hanya antara mereka, tetapi sekali lagi ini juga di dalamnya melibatkan bagaimana pertanggungjawabannya kepada pemberi berkat, yaitu Tuhan Allah. Dan pertanggungjawabannya kepada Roh Kudus. Karena Roh Kudus menuntun jemaat untuk saling peduli, untuk jujur membawa hasil usaha mereka.
tetapi dia menyangkal kebenaran itu, dan kemudian ketika ditanyakan Bapak Ibu Saudara di sini, maka rasanya tidak mengaku, maka ada konsekuensi bukan yang didapat, yaitu kematian. Bukan cuma dia, 3 jam kemudian istrinya, karena istrinya masih juga, ini kesepakatan awal suami istri yang menjerumuskan dua-dua, mati juga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Di sini Petrus udah pakai kata-kata begini, selama tanah ini tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Jadi dia pakai kata, bukankah ini kok tetap ngoni punya kalau selama ngoni tidak jual? Tapi ketika sudah dijual, bukankah telah ada satu kebenaran yang menjadi kesepakatan jemaat mula-mula bahwa semuanya harus dibawa ke kaki rasul-rasul? Ini nyanda minta jawaban, karena memang Petrus pakai ini untuk dapat menggugah hati si Ananias untuk kemudian menyatakan kebenaran. Makanya di ayat 4 dia pertegas begini, engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ini DP garis besar, berdusta bukan hanya mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Maka perkataan jangan berdusta di sini, ini bukan perkataan sembarang perkataan, tapi peringatan yang keras. Jangan pikir karena berdusta kecili, makanya ada konsekuensi. Jangan pikir karena cuma berdusta hal yang sederhana, yang tidak merugikan orang, kita sedang melakukannya hanya untuk manusia. Ingat sekali lagi, yang bapaknya pendusta, itu si iblis. Iblis si jahat adalah bapa semua pendusta. Sedangkan kita anak-anak Tuhan yang dipimpin dalam tuntunan Roh Kudus seharusnya memperkatakan kebenaran, karena Allah kita adalah Allah yang kudus. Berdusta kepada sesama sama dengan berdusta kepada Allah. Dan mendengar perkataan itu konsekuensi. Ayat 5, putuslah nyawanya Ananias. Baru kemudian di ayat 7 Petrus juga bertanya di ayat 8 kepada Safira istrinya, betul begitu? Dia jawab, betul sekian. Jadi suaminya pendusta, bikin kesepakatan dengan istrinya juga berdusta. Seharusnya ketika dikonfirmasi, maka dia boleh menyatakan kebenaran, tapi juga dia berdusta. Maka kata Petrus, mengapa kamu berdua sepakat untuk mencobai roh Tuhan? Jadi ini manusia yang mencobai roh Tuhan, pendusta. Lihatlah, suamimu baru mati dan sekarang ayat 10, putuslah nyawanya juga. Maka ayat 11, sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Bapak Ibu Saudara, apa yang saya pahami, saya menggarisbawahi, ya. Berdusta hanya dilakukan oleh orang-orang yang memberi hidupnya dituntun oleh si jahat. Anak-anak Tuhan akan memperkatakan kebenaran. Manis, pahit, disukai, dibenci, besar, kecil, dia akan tetap menyatakan kebenaran. Tidak ada dusta hitam atau dusta putih. Semua dusta hitam. Itu jahat, ya. Pertanyaan kedua, Bapak Ibu Saudara. Mengapa seorang tega mendustai sesamanya, bahkan tidak takut berdusta di hadapan Tuhan Allah? Ya, bagi saya pertama bahwa orang ini belum beres dengan Tuhan secara pribadi. Ketika seseorang itu bertobat sungguh-sungguh, memberi dirinya sungguh-sungguh dalam pertobatan yang sejati, maka dia tidak akan toleran dengan dosa ini. Dia tidak akan kompromi dengan masalah berdusta. Dia akan tahu bahwa berdusta kepada sesama-sama dengan mendustai Tuhan. Dalam Taurat juga diajarkan, salah satu hukum Tuhan mengajar jangan berdusta. Kemudian Tuhan Yesus sendiri juga mengajarkan untuk memperkatakan kebenaran, ya. Matius 5 ayat 37, dalam pengajarannya di khotbahnya di bukit, dia bilang, jika ya hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Jadi ya, dia tidak beres dengan Tuhan, dia belum bertobat sungguh-sungguh. Yang kedua, biasanya dia ingin diakui, cari nama. Kalau rupa Ananias, rasanya dia bawa ke kaki para rasul supaya tidak hilang muka toh. Jadi orang lihat,
Dorang leba jual tanah dong bawa. Dia ikut-ikutan dengan orang banyak, tapi nih mau rugi, dia nih mau kasih semua, dia tidak jujur. Jadi dia cuma ikut-ikutan, perbuatan baik hanya ikut-ikutan. Nah, banyak juga orang yang berdusta begitu, supaya dapat lia baik, supaya dapat lia terhormat. Ada orang yang berdusta juga, dan pasti itu akarnya adalah karena dia belum bertobat sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena anak Tuhan akan memperkatakan kebenaran. Makanya tidak heran ya, ada orang yang tega sampai membawa orang lain pada masalah, menjerumuskan orang lain karena dia berdusta. Bahkan dia tidak takut lagi karena sudah dianggap kompromi dong. Cuma berdusta Tuhan tidak mungkin hukum. Tuhan pengasih pengampun. Tapi hati-hati jangan main-main ya. Kita sedang memberi diri kita diperhamba oleh dosa, oleh si jahat. Dan Tuhan tidak suka itu. Kita menyembah Allah yang kudus. Harusnya memperkatakan kebenaran. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, bagaimana mengatasinya? Mengatasi ini jangan berdusta Tantu Kang. Dan apa yang seharusnya dilakukan agar warga gereja membawa persembahan bagi Tuhan dalam kemurnian hati guna menopang pelayanan pemberitaan Injil dan pelayanan diakonia. Saya sendiri merasa Bapak Ibu Saudara bahwa kita gereja pun perlu untuk dapat mempertanggungjawabkan keuangan ini dengan benar-benar. Selama kita mempertanggungjawabkan dengan benar, maka saya sangat percaya jemaat akan punya trust ketika mereka membawa persembahan. Dong tidak akan ada embel-embel lagi di hati. Bikin apa dan sebagainya. Kita gereja ya, maka kita harus punya pembukuan, pelaporan, pertanggungjawaban yang jelas kepada Tuhan. Gereja bertanggung jawab dengan jujur kepada Tuhan, maka jemaat juga akan mempertanggungjawabkan dengan jujur di hadapan Tuhan. Kita harus kembali pada pengejaran yang sesuai dengan firman Tuhan, supaya orang-orang di dalam gereja ini punya kesadaran. Seorang yang menerima kasih karunia Allah, saya sangat percaya hidupnya ini tidak akan setengah-setengah dia beri dalam pelayanan. Kalau hidupnya dia beri dalam pelayanan, bagaimana dengan cuma uang ya, persembahan dalam bentuk apapun itu. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebanyak sekarang orang mesti latih orang generasi muda untuk berkata-kata jujur. Hati-hati ya, karena seorang pendusta tidak akan dipercayai sekalipun yang dia sampaikan adalah kebenaran. Badusta kecili hanya bisa diatasi dan badusta berikutnya mau tutup itu kebohongan hari kemarin. Hati-hati, berdusta banyak hal yang terjadi di sekitar kita. Pinjam doi dah ganti sebentar, berdusta. Dia tidak niat ganti. Kemudian so di jalan kita hal-hal sepele ya, apalagi ini menyangkut pelayanan yang kita janjikan, kita bacakan di gereja sebagai buah sulung, kita sampaikan mau pergi melayani, kemudian dengan pertimbangan pribadi akhirnya batal dan sebagainya. Banyak yang tombeki, minta ampun semua orang ke Tuhan. Banyak sekali kita melakukan hal-hal yang mengecewakan hati Tuhan. Kalau hari ini kita ditegur jangan berdusta, mari orang lihat kembali Tuhan udah kasih banyak sekali petua orang. Tuhan udah kasih segala sesuatu yang orang perlukan. Apakah ada lagi niat hati untuk berdusta kepada sesama dan itu mendustai Tuhan? Tidak ada yang dapat orang sembunyikan. Orang mau bersembunyi dimanapun, orang lain bisa engkau bohongi, tapi Tuhan tidak. Kita tidak bisa berbohong kepada Tuhan. Dia yang menciptakan kita, Dia yang membentuk kita, Dia tahu persis saat kita berkata-kata benar atau tidak. Termasuk ketika orang sementara menunjukkan dada kita dengan jabatan pelayanan, stola yang kita pakai, orang tidak bisa berdusta apa Tuhan. Apakah orang tulus hati melakukan pelayanan, atau orang cuma cari muka, cari jabatan, ingin stola, ingin upah hanya karena uang. Pelayanan yang kita lakukan, kita tidak dapat berdusta kepada Tuhan. Sedangkan banyak kali kita melakukannya. Minta ampun kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Engkau sangat baik. Kami orang berdosa, kami selayaknya dihukum.
tetapi karena kasih dan anugerah-Mu kami diselamatkan, maka kami bersyukur kepadamu Tuhan. Ampuni kasihani kami untuk setiap dosa kami. Jika masih ada di antara kami setiap pendengar yang memperkatakan ketidakbenaran hanya karena ego kami, kesombongan kami, hanya karena keinginan mencari nama, hanya karena keinginan kami untuk mendapat untung, sehingga kami mempertaruhkan kebenaran dan menukarnya dengan kebohongan dan dusta. Tuhan, ampuni kasihani kami. Firman-Mu mengingatkan kami bahwa apa yang kami buat kepada sesama, termasuk berdusta kepada sesama, kami melakukannya kepada Tuhan. Dan kami sungguh tidak layak, selayaknya justru kami dihukum. Tapi sungguh karena kasih karunia-Mu kami diselamatkan Tuhan. Kami mengaku kami masih jatuh bangun dengan perjuangan ini Tuhan. Kami minta hikmat Tuhan untuk memperkatakan yang benar, sehingga pelayanan kami adalah pelayanan yang tulus hati memuliakan nama Tuhan. Ampuni kasihani kami, berkati pelayanan para hamba-Mu yang mendengarkan YouTube ini, sehingga dimanapun berada nama-Mu dipuji, dimuliakan. Terpuji nama-Mu Bapa di sorga, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera Tuhan bagi setiap orang yang berkenan kepada Tuhan, itu menjadi bagian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sampaikan salam untuk teman-teman semua. Kalau berkenan, mari bagikan ini menjadi berkat mungkin di grup-grup pelayan khusus atau di kepada rekan-rekan Bapak Ibu Saudara dalam pelayanan yang ada. Semakin ini sampai kepada hamba-hamba Tuhan, kepada orang-orang percaya lainnya, maka biar kita semakin sepakat hidup memuliakan Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan. Mohon maaf kalau saya buru-buru mengerjakan ini. Ini cukup larut ya untuk mengerjakan, namun dengan kerinduan biar pelayanan ini memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih sudah mengikuti kami di channel YouTube ini. Sampai jumpa. Shalom. Damai di hati.